Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaitun Syardak. Di sini saya akan mempresentasikan resume yang saya buat dari materi dari Bapak Fadli Rasyad terkait GT 1, yang dimana saya membuat judul memahami Scrum atau kerangka kerja Agile untuk keberhasilan proyek. Next. Nah, mengapa kita butuh perubahan? Nah, eh, di krisis manajemen proyek atau di bab satu tersebut, itu dunia manajemen proyek pernah mengalami krisis serius yang memaksa industri mencari pendekatan baru. Eh, Sebanyak 16% proyek berhasil. Jadi 16%, hanya 16% proyek konvensional yang berhasil mencapai tujuannya. Itu datanya dari Charles Report tahun 1994, dan sebanyak 53% itu proyek tertantang, di mana proyek-proyek ini mengalami pembengkakan anggaran rata-rata hingga 189%. Jadi eh, sebanyak 53% proyek mengalami pembengkakan atau kenaikan anggaran. Dan sebanyak 31% itu proyek gagal total atau proyek dihentikan dan tidak pernah selesai sama sekali. Jadi itulah mengapa kita butuh perubahan. Nah, akar masalah dari kegagalan proyek tersebut ada, saya rangkum menjadi tiga penyebab utamanya, dari tingginya tingkat kegagalan proyek tradisional, yang dimana kurangnya keterlibatan pelanggan. Jadi pelanggan hanya dilibatkan di awal dan di akhir, sehingga produk akhir sering tidak sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. Jadi cuman apa namanya dilibatkan di awal dan di akhir. Pada akhirnya di tengah-tengah kosong nih. Jadi pelanggan ini merasa apa ya, kurang dilibatkan. Jadi ekspektasi yang uh, pelanggan mau juga tidak sesuai. Terus yang kedua, minimnya dukungan manajemen senior. Di sini bahasanya proyek kesulitan mendapatkan sumber daya, prioritas, dan arahan strategis tanpa dukungan pimpinan. Terus yang terakhir, ketidakjelasan tujuan dan sasaran. Tim tidak memahami mengapa mereka membangun sesuatu. Mereka mereka apa ya? Cuman disuruh kerja saja, tapi tanpa tahu mengapa mereka membangun hal tersebut. Jadi menyebabkan pekerjaan tidak fokus dan tidak menjawab kebutuhan bisnis. Nah, kelemahan model tradisional atau Big Bang, di mana model manajemen proyek tradisional berjalan dalam siklus Big Bang yang kaku dan linear. Semua persyaratan harus ditentukan secara detail di awal untuk proyek yang berjalan panjang, seringkali lebih dari setahun. Nah, prosesnya itu ada, linearnya itu terkadang jadi dari analisis, terus kita masuk ke desain, pengembangan, pengujian, terus dirilis. Nah, terus ada kelemahan lainnya itu ada inspeksi hanya dilakukan di akhir, menyebabkan tim terkejut saat produk sudah tidak relevan karena kebutuhan pasar telah berubah gitu. Jadi yang terakhir, gaya manajemen command and control, minim transparansi dan tidak fleksibel. Itulah kelemahan-kelemahan model tradisional. Nah, kita masuk di bab kedua atau uh, di bab pergeseran paradigma. Scrum atau solusi iteratif dan inkremental, di mana uh, Scrum hadir untuk mengatasi kelemahan model tradisional dengan fokus pada siklus kerja yang pendek dan adaptif. Jadi Scrum hadir untuk memperbaiki uh,
atau mengatasi kelemahan model tradisional yang sebelumnya tadi yang bisa apa setahun lebih. Yang dimana kalau metode metode Scrum itu dimulai dari memulai, terus mengadaptasi, terus kita menerima, terus menginspeksi, terus menyelesaikan. Jadi prinsip kuncinya adalah inspeksi dan adaptasi yang konstan, memastikan produk selalu relevan. Gitu. Next, ada tiga peran atau akuntabilitas dalam Scrum. Scrum mendefinisikan tiga peran spesifik untuk memastikan tanggung jawab yang jelas dan memaksimalkan nilai. Yang pertama, ada product owner, bertanggung jawab memaksimalkan nilai produk, mengelola dan memprioritaskan produk backlog. Terus ada Scrum Master, fasilitator dan pelatih memastikan tim menjadi Scrum dengan benar dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Yang terakhir ada developer. Developer ini sebagai tim ahli atau multifungsi yang bertugas mengubah ide menjadi perubahan jadi, produk jadi atau increment gitu. Nah, lanjut ke 5 event atau acara. Denyut jantung Scrum. Acara-acara ini memberikan ritme kerja yang teratur dan memastikan transparansi serta adaptasi. Di sini saya membaginya menjadi 5. Yang pertama ada The Sprint. Jadi The Sprint itu wadah waktu sekitar 1 sampai 4 minggu di mana semua pekerjaan itu dilakukan, kan? Buat The Sprint. Terus ada sprint planning atau rapat di awal sprint untuk merencanakan pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, terus ada daily scrum, rapat harian singkat maksimal kurang lebih 15 menit, maksimal sorry 15 menit untuk sinkronisasi tim developer. Terus selanjutnya ada sprint review atau sesi demo hasil kerja kepada stakeholder untuk mendapatkan umpan balik. Makanya diadakan sprint review. Yang terakhir ada sprint retrospektif, sesi evaluasi internal tim untuk memperbaiki proses-proses kerja di sprint berikutnya. Nah, lanjut di tiga artefak alat atau alat transparansi. Nah, ini artefak Scrum adalah alat yang memberikan transparansi terhadap pekerjaan dan kemajuan produk. Nah, jadi di dalamnya ada produk backlog atau daftar tunggal semua fitur pekerjaan yang perlu dilakukan untuk produk. Terus ada sprint backlog, daftar pekerjaan yang dipilih dari produk backlog untuk dikerjakan dalam satu sprint. Nah, yang terakhir ada increment, hasil kerja yang selesai dan berpotensi untuk dirilis di akhir setiap sprint. Kesimpulan dari Scrum atau kerangka kerja adaptif, di sini eh, saya membuat kerangka kerja adaptif di mana Scrum secara langsung menjawab masalah model tradisional dengan mempromosikan tiga pilar utama. Yang pertama atau yang topnya itu ada adaptasi. Nah, yang di middle-nya ada inspeksi, yang di button ada transparansi. Jadi tiga ini adalah atau tiga kerangka ini eh, bisa untuk menjawab masalah-masalah model tradisional sebelumnya. Nah, pendekatan ini memungkinkan tim untuk terus mendapatkan umpan balik dan memastikan produk yang dikembangkan selalu relevan dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Terakhir, ini profil pemateri dan penutup. Profil pemateri wawasan. Saya mendapatkan wawasan ini dari Bapak Fadli Rasyad di mata kuliah wawasan global KIK yang diajar oleh Bapak dosen Pak YP, yang dimana di sini profil pemateri yang saya ambil ada pendiri dari Till Agility, berpengalaman melatih lebih dari 1.000 orang, memegang lebih dari 30 kredensial profesional dari PM, PMP, PS,
PSM 2 dan lain-lainnya, terus menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam bisnis. Mungkin terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.